Setiap dari kita pasti pernah merasakan kesedihan. Itu adalah emosi manusiawi yang tak terhindarkan, bagian dari perjalanan hidup yang penuh warna. Terkadang, kesedihan datang seperti badai, menghantam dengan keras, dan meninggalkan kita merasa hampa, bingung, atau bahkan putus asa. Namun, pernahkah kita berpikir bahwa di balik awan mendung kesedihan, tersimpan potensi besar untuk pertumbuhan dan kekuatan? Artikel ini akan membahas bagaimana kita bisa mengubah kesedihan bukan sekadar menjadi pengalaman yang harus dilalui, tetapi menjadi fondasi kokoh untuk membangun diri yang lebih tangguh dan berdaya. Menerima dan memahami kesedihan. Langkah pertama yang paling krusial dalam mengubah kesedihan menjadi kekuatan adalah menerima dan memahami emosi itu sendiri. Seringkali, kita cenderung melawan kesedihan, berusaha menolaknya, atau berpura-pura tidak merasakannya. Padahal, emosi yang ditolak justru akan semakin kuat mencengkeram. Kesedihan bukanlah kelemahan. Ia adalah sinyal. Bisa jadi sinyal bahwa ada sesuatu yang perlu dilepaskan, diterima, atau diubah. Mungkin itu adalah respon terhadap kehilangan, kekecewaan, kegagalan, atau rasa sakit yang mendalam. Alih-alih menghindarinya, cobalah untuk duduk dengannya sejenak. Rasakan apa yang ingin ia sampaikan. Tanyakan pada diri sendiri, mengapa aku merasa sedih? Atau, apa yang sebenarnya terjadi di balik perasaan ini? Memberi ruang bagi kesedihan untuk hadir bukan berarti kita menyerah padanya. Justru sebaliknya, ini adalah tindakan keberanian untuk mengakui realitas emosi kita. Dengan penerimaan, kita mulai membuka pintu menuju penyembuhan dan transformasi. Ini seperti mengakui bahwa ada luka sebelum kita bisa mulai membersihkan dan mengobatinya. Mengidentifikasi sumber dan pelajaran. Setelah menerima, langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi sumber kesedihan dan mencari pelajaran di dalamnya. Ini adalah proses introspeksi yang memerlukan kejujuran. Apakah kesedihan ini berasal dari kehilangan pekerjaan, perpisahan, kegagalan dalam ujian, atau konflik dengan orang terdekat? Setelah sumbernya jelas, barulah kita bisa mulai menganalisis. Setiap pengalaman, terutama yang menyakitkan, membawa serta pelajaran berharga. Mungkin kita belajar tentang pentingnya persiapan, tentang batasan diri, tentang komunikasi yang lebih baik, atau tentang kekuatan adaptasi. Misalnya, jika kesedihan timbul dari kegagalan, pelajaran yang bisa diambil mungkin adalah pentingnya ketekunan, strategi baru, atau bahkan menemukan jalur lain yang lebih cocok. Jika kesedihan karena kehilangan, kita mungkin belajar menghargai setiap momen, tentang kekuatan cinta, atau tentang proses berduka yang sehat. Mencari pelajaran dalam kesedihan bukan berarti meremehkan rasa sakitnya. Ini adalah upaya untuk memberikan makna pada pengalaman sulit tersebut. Dengan menemukan makna, kita tidak lagi hanya menjadi korban dari keadaan, melainkan menjadi pembelajar yang aktif, yang terus tumbuh dari setiap tantangan. Transformasi melalui tindakan positif. Penerimaan dan pemahaman adalah langkah penting, tetapi untuk mengubah kesedihan menjadi kekuatan, kita perlu melakukan tindakan positif. Kesedihan dapat melumpuhkan, membuat kita merasa tidak berdaya. Namun, ada banyak hal kecil maupun besar yang bisa kita lakukan untuk membalikan keadaan. Fokus pada self-care. Saat sedih, seringkali kita mengabaikan diri sendiri. Prioritaskan kebutuhan dasar seperti tidur cukup, makan makanan bergizi, dan berolahraga ringan. Aktivitas fisik bahkan jalan kaki sebentar dapat melepaskan endorfin yang meningkatkan mood. Mandi air hangat, mendengarkan musik menenangkan, atau membaca buku favorit juga bisa sangat membantu. Ekspresikan diri. Jangan memendam kesedihan. Tulislah jurnal, melukis, bermain musik, atau berbicara dengan teman yang dipercaya. Mengeluarkan emosi adalah bagian penting dari proses penyembuhan. Bentuk kebiasaan positif baru. Gunakan energi yang biasanya terbuang untuk meratapi kesedihan untuk membangun kebiasaan yang lebih baik. Misalnya, belajar meditasi, mengembangkan hobi baru, atau mendedikasikan waktu untuk kegiatan sukarela. Ini tidak hanya mengalihkan pikiran, tetapi juga menciptakan fondasi kebahagiaan jangka panjang. Tetapkan tujuan kecil. Ketika merasa kewalahan oleh kesedihan, tujuan besar bisa terasa menakutkan. Mulailah dengan tujuan kecil yang bisa dicapai setiap hari. Misalnya, hari ini aku akan membersihkan kamarku, atau aku akan menelpon seseorang yang aku rindukan.
Pencapaian kecil ini akan membangun momentum dan rasa percaya diri. Bantu orang lain. Ironisnya, membantu orang lain seringkali merupakan salah satu cara paling efektif untuk keluar dari kesedihan. Ketika kita fokus pada kebutuhan orang lain, perspektif kita seringkali berubah. Kita menyadari bahwa kita tidak sendirian dalam perjuangan, dan tindakan kebaikan sekecil apapun bisa membawa kebahagiaan. Cari dukungan profesional jika diperlukan. Ada kalanya kesedihan begitu dalam hingga sulit diatasi sendiri. Jangan pernah ragu untuk mencari bantuan dari psikolog atau terapis. Mereka adalah profesional yang terlatih untuk membantu kita melewati masa-masa sulit dan memberikan strategi coping yang efektif. Membangun resiliensi dan empati. Mengubah kesedihan menjadi kekuatan juga berarti membangun resiliensi dan menumbuhkan empati. Resiliensi adalah kemampuan untuk bangkit kembali setelah menghadapi kesulitan. Setiap kali kita melewati kesedihan dan belajar darinya, resiliensi kita akan semakin kuat. Kita akan menyadari bahwa kita memiliki kapasitas untuk mengatasi badai, dan ini akan memberikan rasa percaya diri yang tak tergoyahkan. Selain itu, kesedihan dapat membuka hati kita. Ketika kita telah merasakan sakit yang mendalam, kita menjadi lebih mampu memahami dan berempati dengan penderitaan orang lain. Pengalaman pribadi ini dapat menjadikan kita pribadi yang lebih penyayang, lebih peka, dan lebih ingin membantu. Kekuatan yang muncul dari kesedihan bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk bisa memberikan dukungan dan inspirasi bagi orang lain. Kesimpulan, kesedihan bukanlah akhir dari segalanya. Ia adalah sebuah babak, sebuah fase yang jika kita pilih, kita bisa ubah menjadi salah satu momen paling transformatif dalam hidup. Dengan menerima, memahami, mencari pelajaran, dan melakukan tindakan positif, kita bisa mengubah rasa sakit menjadi sumber kekuatan yang luar biasa. Kita belajar bahwa kita lebih kuat dari yang kita kira, bahwa setiap luka dapat menjadi hikmah, dan bahwa di setiap air mata ada potensi untuk tumbuh menjadi pribadi yang lebih bijaksana, lebih tangguh, dan lebih berdaya. Jadi, jangan bersedih terlalu lama. Biarkan kesedihan menjadi guru terbaikmu yang akan membimbingmu menuju versi dirimu yang lebih kuat dan lebih penuh harapan.